Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang tidak pernah henti-hentinya kita nikmati di setiap detik-detik kehidupan. Maka semua itu butuh rasa syukur, dan lisan harus bertahmid, memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kerjakan perintah-perintah Allah di atas ilmu dan dibangun di atas keikhlasan, dan jauhilah larangan-larangan Allah di atas ilmu dan karena takut akan azab dan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman, dalam kondisi muslim, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar, bicaralah dengan penuh integritas. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Kita melemah, kita tidak mampu membuat apa-apa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Maka kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki urusan dan amal ibadah kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah memberikan kemenangan, atau dia telah mendapatkan kemenangan besar dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, dalam kondisi pada hari-hari ini, kondisi yang tidak mudah, baik bagi banyak di antara kita maupun di lingkungannya, belum lagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air sedang diuji dengan musibah di Aceh dan di Sumatera, atau di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan tentu saja ujian dan musibah bukan hanya tentang 3 wilayah tersebut. Bahkan kita pun mungkin salah satu orang yang sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita salah satu orang yang sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman kerja kita salah satu orang yang sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak atau adik kita, atau mungkin anak kita sedang mendapatkan kesulitan pada saat ini. Orang tua kita sedang mendapatkan masalah pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita renungkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis
yang dikeluarkan al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslim kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang membantu dan mengurai kesulitan, kesusahan, kesedihan seorang muslim di kehidupan dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan urai kesusahannya, Allah akan mudahkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang membantu seorang muslim di dunia sehingga masalahnya selesai, sehingga urusannya terurai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalahnya pada hari kiamat kelak. Hari yang sangat mengerikan. Hari yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hari yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seseorang menjauh dari saudaranya, menjauh dari ibu dan ayahnya, menjauh dari pasangan suami atau istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena setiap orang sibuk memikirkan urusannya masing-masing. Di hari itu, jika kita membantu orang pada hari ini, jika kita mengurai kesulitan orang pada hari ini, jika kita membuat seseorang dari kesulitan menjadi kemudahan, maka Allah akan urai masalah kita pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Wa man yassara 'ala mu'sir, dan barang siapa yang mempermudah orang yang terlilit hutang, orang yang mendapatkan kesulitan fid dunya, di dunia yang fana ini, dan menyelesaikan atau memudahkan orang yang terlilit hutang, setidaknya ada dua cara kata para ulama. Yang pertama, ditangguhkan ketika ia masih belum bisa bayar ketika jatuh tempo, tangguhkan sampai dia bisa bayar, atau kurangi hutangnya, atau bahkan putihkan hutangnya. Hadirin Allah muliakan, iya betul, kita juga butuh uang. Namun apa yang Allah janjikan kepada kita, apabila kita bisa tangguhkan hutangnya, atau kita potong hutangnya, apalagi kita putihkan hutangnya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan kita, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Hidupnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita bukan hanya dari satu sisi. Ada banyak masalah-masalah kehidupan yang apabila kita mudahkan orang untuk membayar hutang dengan cara ditangguhkan atau dipotong atau dibantu sebagian, apalagi diputihkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man satara ala muslim fid dunya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim ketika di dunia. Kita tahu aib orang, kita tahu skandal orang, skandal pribadi dia, dan tidak memudaratkan pihak lain, tapi jelas itu aib, jelas itu skandal, lalu kita tutup aibnya, kita tidak bocorkan, kita tidak sebarkan, apalagi kita buat fitnah untuk dia, kita tutup aib tersebut. Syukur-syukur kalau kita bisa nasihati dia secara rahasia sehingga dia bertobat dan berubah kepada jalan yang lebih baik. Apabila kita tutup aibnya, apa kata Nabi kita SAW? Satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Allah akan tutup aib kita sehingga kita akan bisa merasakan kehidupan yang baik. Siapa yang tidak punya aib, hadirin? Setiap kita punya aib, maka tutuplah aib orang. Jika kita ingin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan khususnya di akhirat, di mana yauma tublas sarair, hari kiamat, seluruh urusan disingkap dan dibuka oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, marilah kita renungkan bahwa ini tentang diri kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi.
Allah senantiasa membantu seorang hamba jika hamba itu membantu saudaranya. Allah akan bantu kita jika kita bantu saudara kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Hadis di atas hendaknya membuka mata hati kita bahwa menolong seseorang adalah kebutuhan primer kita sebagai manusia. Membantu seorang adalah kebutuhan kita sebagai yang membantu sebelum yang dibantu mendapatkan keuntungannya. Bayangkan hadirin yang Allah muliakan, ketika kita membantu saudara kita, Allah akan bantu kita. Pada saat kita urai kesulitan saudara kita di dunia, maka Allah akan urai kesulitan kita di hari kiamat kelak. Mana yang lebih baik? Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita membantu orang di kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sangat singkat. Allah akan bantu kita dalam kehidupan yang kekal abadi jika kita lakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka camkan baik-baik bahwa yang paling diuntungkan ketika kita membantu seseorang adalah diri kita sendiri, dan membantu seseorang adalah kebutuhan. Makanya Muhammad bin Wasi pernah mengatakan, apabila ada seseorang memiliki kebutuhan dan saya mampu, maka saya tidak akan lepaskan dia kecuali saya akan bantu dia menyelesaikan urusannya, walaupun uang saya harus habis karena membantu dia. Allahu Akbar. Walaupun uang saya harus habis untuk membantu dia. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena ulama bukan hanya menghafal sebuah hadis, ulama bukan hanya memahami sebuah hadis, tapi ulama meyakini apa yang mereka pelajari. Mereka ingin mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin urusan dunia mereka dilancarkan oleh Allah. Mereka ingin mereka bisa tersenyum di hari kiamat, hari ketika matahari 1 mil di atas kita. Lalu Allah tolong kita, Allah urai masalah kita, Allah urai ke segala kesulitan kita, sehingga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, tanya diri kita, sudahkah kita membantu saudara kita khususnya pada hari-hari ini? Sudahkah kita membantu rekan kerja kita? Sudahkah kita membantu tetangga kita? Sudahkah kita membantu saudara kita? Sudahkah kita membantu famili kita? Mungkin sepupu kita, atau yang lebih dekat lagi, kakak atau adik kita, orang tua kita. Ada sebagian orang lupa mengirim uang kepada orang tuanya, atau lupa membantu mertuanya padahal mereka sedang kesulitan, tapi mereka tidak berbicara kepada kita, mereka tidak mengeluh kepada kita. Dan yang menyedihkan, kita pasif dan kita tidak berusaha mencek bagaimana keadaan mereka. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk birrul walidain, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan emas, diberikan pertolongan dengan jumlah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan berbagai wilayah ketika mereka tertimpa musibah, khususnya pada hari-hari ini. Sudahkah kita menjadi bagian dari perjuangan mereka? Ingat hadirin Allah muliakan, setiap waktu atau setiap momen di dunia ada batasnya. Jangan sampai ketika semuanya berakhir tidak ada satupun uang kita yang menjadi bagian dari perjuangan mereka dan upaya mengurai masalah-masalah mereka. Akhirnya kita kehilangan kesempatan dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan diurai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita sibuk mempertanggungjawabkan harta kita pada hari kiamat. Ingatlah bahwa kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara, dan di antara perkara yang akan ditanya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, uangnya
dari mana dia dapatkan, dan kemana dia berikan dan alokasikan. Dan pastikan salah satu jawaban kita pada saat pertanyaan itu tiba adalah saya membantu A, saya membantu B, saya membantu C, saya membantu saudara saya membantu keluarga saya membantu orang tua saya bantu mertua saya, bahkan saya bantu istri saya atau suami saya bantu anak-anak saya bantu kakak atau adik saya bantu ipar saya bantu mertua saya bantu tetangga saya bantu saudara-saudara saya di Aceh, saya bantu saudara-saudara saya di Sumatera Utara, saya bantu saudara-saudara saya di Sumatera Barat, saya bantu saudara saya di tempat-tempat lain yang bisa saya jangkau. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sekali lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba jika hamba itu membantu saudaranya. Maka ini adalah kebutuhan. Siapa yang tidak ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita butuh pertolongan dan bantuan dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura baladina wa umura sya'bina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansurna al muslimin al musabin bil balaya wal masaib fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.